والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah. Kita masih diberikan nikmat sehat dan terutama adalah nikmat Islam. Ya, alhamdulillah. Ini kelas kali ini sesi santai ya, Siap. sesi pulang umroh gitu ya. Iya dong, ini harus pamer dulu dong. Halo dong. Kata pas sababnya Udah Pak halo Haji ya. Dondi, kata saya. Hah? Kata pas sababnya Pak Haji Dondi. Jangan lah, belum. Nah, alhamdulillah. Ini mohon maaf kalau suara saya masih belum volumenya belum stabil. Jadi pulang dari umroh, tenggorokan radang, pilek, batuk, badan berengilu. Nah, itu afdol katanya. Kalau nggak gitu katanya nggak afdol kan. Oke, nih ada oleh-oleh nih. Wes. Kita buka aja ya. Kita buka, kita minum sama-sama ya. Alhamdulillah. Ya saya yang terakhir. Dibawa aja, dibawa. Kita buka ya. Buka ya. Bismillah. Jangan lupa ya baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih segel. Dan akhirnya ngucurnya deras lagi, Bang. Jadi setiap kita masuk ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu yang namanya air zam-zam nggak pernah habis. Ada keran. Selalu disuplai dengan gentong-gentong itu kan. Ya. Selama di sana minumnya ini terus ya? Enggak Ya, ada. kalau pas ke masjid lah. Oh. Nah, jadi kalau kita ke masjid kita selalu bawa botol-botol kosong. Oh, diizinin loh. Diizinin. Dikasih di sini aja dikasih. Nah, ini kita sekarang lagi dibantu sama Bang Erik nih. Tuh, itu yang kaos merah Bang Erik. Bang Erik itu yang punya channel Mualaf Channel ya. Mualaf Channel. Nah, kalau beliau nih spesialisasi mengupas tentang murtadin bodong gitu. Ya, Erik ya. Silakan di like, share dan subscribe. Woi. Tampol kan nih. Nah, yang menemani Erik itu Bang Adi itu namanya. Bang Adi ya. Bang Adi itu masih Nasrani. Insya Allah dia mau ikut kelas ini. Insya Allah nanti dia ya kita tunggu ya. Nanti insya Allah ya. Kalian bisa jadi saksi semua nih. Wah, doain. Amin. Oke, udah. Nah, saya cerita sedikit lah ya. Cerita sedikit ya. Jadi ya namanya orang yang belum pernah ke Tanah Suci emang norak gitu. Iya. Katanya sih gitu. Hah? Katanya sih gitu. Katanya gitu ya, emang bener gitu. Jadi temen grup yang kemarin bawa saya itu namanya PT apa ya? PT Maulana Aswaja Berkah atau apa gitu. Pertama kali kita terbang tuh ke Jeddah. Dari Jeddah kita naik bus ke Madinah. Nah, sepanjang jalan dari Jeddah ke Madinah tuh yang saya lihat itu banyak bukit-bukit. Tapi bukitnya tuh benar-benar bukit batu semua. Iya. Ya. Saya baru kali ini lah yang lihat. Kalau ngeliat Bukit Kapur mungkin pernah di Padalarang. Tapi saya ngeliat bukit-bukit yang benar-benar batu gede-gede gitu. Itu ya cuman waktu itu aja dari Jeddah ke Madinah. Nggak ada pohon. Ada pohon kecil-kecil lah. Pohonnya juga pohon yang enggak pohon ada pohon temen tingginya paling 2 meter gitu. Ada unta juga keliaran gitu. Saya cuman nggak bisa bayangin gini. Itu kemarin saya naik bus. Enak busnya. Ber AC kan. Jalannya jalan kayak jalan tol gitu.
Itu saya ngebayangin Nabi Muhammad SAW sama sahabat Abu Bakar itu dari Mekah sampai Madinah jalan kaki lah ya atau naik unta gitu kan, waktu hijrah kan, gimana gitu saya nggak bisa bayangin tuh ya. Dan sempat kan beliau kan bersembunyi di Jabal Sur kan. Kita lihat kemarin Jabal Surnya di Mekahnya. Terus nggak bisa bayangin jalan sampai ke Madinah hijrah butuh waktu kira-kira kalau nggak salah 26 hari. Bayangin. Saya cuy cuma 5 jam kemarin nyampe gitu dari Jeddah sampai ke Madinah ya. Nah, jadi pas pada waktu masuk ke kota Madinahnya, di Madinah itu juga dikelilingin oleh bukit-bukit batu semua. Nah, ada satu nama yang namanya Bukit Batu kalau di dalam Bible. Kalau di bahasa Inggrisnya ada Sela Mountain. Iya, Sela Mountain. Ternyata ada yang di situ. Tidak jauh dari Masjid Nabawi. Saya lihat kan di Google Map kan. Coba kalian buka Sela Mountain. Bahasa Inggrisnya. Sela cuman SELA gitu aja. Kayak nama cewek gitu ya. Oh, ingetnya kok nama cewek aja sih. Sela Mountain. Ada nggak? Saudi Arabia. Iya, di mana? Di kota mana? Ya, ini Saudi Arabia. Nabawi. Nah, dekat Nabawi kan? Iya, ada nih. Coba kalau kita buka kalau nggak salah di Yesaya. Sebutannya Stella juga. Iya, Batu ini. Yesaya 42. Coba. Ya, ini kita bukan cocokologi ya. Sono 500 meter dari Masjid Nabawi. batu semua. Ya Allah. Jadi kayak gunung cadas lah sebetulnya. Iya, semuanya batu. Semuanya batu. Itu kalau naruh telur kayaknya matang. Kemarin suhu di sana berapa? Kemarin dingin. Oh iya memang sedikit Desember. Heeh. Jadi sempet malah berapa hari di Nabawi saya tidur nggak pakai AC. Ya, musim Di hotel nggak pakai AC saya. Udah cukup dingin itu. Kalau nggak salah puncak musim panas itu Juni sekarang. Iya. Itu kan sampai 50 katanya. 50 apa? Iya, kalau musim panas ya. Iya kalau musim panas. Kebayang di Indonesia 40 aja udah. 32 aja enggak. Desember sama musim dingin, Pak. Iya. Jadi kayaknya nggak mungkin ya kalau mengembalakan kambing dingin-dingin malam-malam gitu ya. Kayaknya nggak mungkin ke daerah situ ya. Yesaya 16 ayat 1 juga ada Sela tuh. Terus Yesaya 42 kan ada yang dari Bukit Batu. Ya dari Sela melalui padang gurun ke Gunung Putri Sion. Nah, ada yang di Yesaya 42 ayat 11 coba kalau nggak salah. Ya ini sih kita hanya bertanya ya, apakah mungkin orang-orang penduduk Bukit Batu yang bersorak-sorai menyanyikan nyanyian baru, apakah mungkin itu orang-orang di Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW pada waktu hijrah? Ya. 42 berapa? 42 ayat 10-11. Pernah dengar kan? Tola al-badar. Nah, itu mungkin itu. Kedar kan. Kedar. Nah, Kedar itu siapa? Kalau nggak salah Kedar itu jalur Nabi Ismail kan ada nama. Anak kedua. Iya. Coba buka Kejadian 25 13 kalau nggak salah. Kejadian 25 13. Iya, di KJV juga disebut Selam. Ya. Mana coba lihat? Dan nggak ada di tempat lain kok nama Sela itu Ayat 1 hanya ada di sana. paling atas. Iya, ini salah yang di Yesaya 16 kan. Dan nama Sela nggak ada di tempat lain selain di Saudi Arabia itu. Nggak ada. Saying near the lamb to the road, Kejadian 25 13. Selah to the wilderness. Ini kan, firstborn of Ismail Nebayot, then Kedar. Jadi Kedar itu anak kedua dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini yang di Yesaya 42 Di Jami Kedah. di Demi Kedar kan. Nah, Kedar tinggalnya di mana diamnya? Di Arab Saudi. Iya. Nah, kita sih bukan klaim, kita cuma nanya. Satu, daerah itu didiami oleh Kedar. Kedar adalah anak kedua dari Ismail. Yang kedua ada Bukit Batu. Kenapa? Bukit Batu memang di situ memang dikelilingi oleh Bukit Batu, gitu ya, Madinah ya. Terus kemudian yang Sela Mountain udah dibuka di Google kan? Ya. Nah, dekat dengan Masjid Nabawi kan? Ya 100 meter. 100 meter. Enggak 100 meter. 500. 500. Itu tangga itu. Jadi kalau Masjid Nabawi itu kita keluar beberapa blok, terus jalan kayak jalan ring road gitu. Nah di salah satu sisi jalan ring road itu kita bisa langsung lihat Bukit Sela, Sela Mountain, gitu.
apakah mungkin itu yang disebut dengan Bukit Batu, tempat orang menyanyikan nyanyian baru menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW pada waktu hijrah ke Madinah? Kita nggak klaim ya, kita cuma nanya aja. Jangan klaim buta, ini kita kurang. Tapi kalau nggak ada tempat selain itu ya bisa jadi. Oke, nah di Madinah kan saya beberapa hari kan ya beribadah aja, bolak-balik masjid aja. Yang pertama kali bikin saya takjub itu orang itu nggak pernah istilahnya sepi di situ. Di Masjid Nabawi itu kan besar sekali ya. Terus kan di ujung sebelah mana saya ngeliatnya arahnya yang nggak tahu. Ada kayak semacam masjid tambahan yang ada kubah hijaunya. Kubah hijaunya itu dulunya adalah rumah Nabi, ya, rumah Nabi, dan sekalian di situ ada kuburan Nabi ya. Di situ ada tempat jarak yang disebut dengan Raudhah. Nah, tempat Raudhah itu adalah percaya tempat yang paling mujarab untuk berdoa. Gitu kan. Alhamdulillah saya sampai ke situ, ngantrinya ujubilang mijalih, ngantrinya dari ujung masjid sampai muter, sampai balik lagi. Itu memang kalau nggak diantri begitu memang nggak bakal dapat. Dan sekarang untuk masuk ke dalam Raudhah itu harus menggunakan aplikasi. Kalau nggak pakai aplikasi untuk daftar nggak bakal bisa masuk. Nah, kemarin kita diurusin aplikasi, dapat izin, permit masuk. Wah, memang suasananya memang. Saya tuh selalu penasarannya gini. Setiap kali saya masuk ke Masjid Nabawi, kita sholat, yang kedengeran kan cuman imamnya aja. Ya. Cuman saya ngeliat cari-cari imamnya di mana gitu, kok nggak pernah lihat gitu. Sampai saya ke depan, paling ke depan sepanjang itu, saya lihat kok nggak ada imamnya. Ternyata imamnya adanya di Raudhah situ. Nah, jadi setelah kita masuk kemarin, baru kita ngeliat, oh ini tempat imamnya di sini. Di Raudhah. Itu memang apa ya? Auranya juga beda gitu pada waktu masuk situ. Pada waktu kita bisa sujud di situ ya, sholat sujud. Wah, itu rasanya luar biasa itu. Rasanya luar biasa itu benar. Nggak bisa digambarin itu. Ya, dibatasin, ya nggak usah cerita lah. Biasanya sih begitu ya. Ya setelah itu kan kita diusir, yalah syekh, gitu kan ya, yalah haji gitu kan, suruh udahan gitulah. Karena orang ya sengaja lama-lama di situ kan, memang lama-lama mau berdoa supaya doanya dijawab gitu kan. Setelah itu kita diusir, kita baru jalan ke rumah Nabi itu ya, yang ada kubur itu ya, ada 3 lubang kalau nggak salah. Nah, yang di tengah itu yang kubur Nabi. Tapi kita nggak bisa melihat, ada batasnya gitu. Itu pengalaman yang memang luar biasa lah buat orang seperti saya. Saya kan nggak pernah ke sono sama sekali. Kalian belum ya? Kira udah ada yang pernah. Tapi kan saya doain. Saya doain semua. Saya berdoa. Mudah-mudahan subscriber saya gitu ya, murid-murid saya, insya Allah semua dimudahkan gitu datang ke sana ya, insya Allah. Nah, setelah dari Madinah, hari itu kita mau ke Mekah, itu kita langsung ngambil niat untuk umroh. Jadi kita ambil mikot di sebuah masjid di sedikit pinggir kota Madinah, itu namanya Masjid Bir Ali. Nah, kita ambil mikot di situ, ambil niat, kemudian baru kita jalan ke Mekah, dalam bus, sudah pakai baju ihram. Begitu niat, udah, nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu, nggak boleh pakai pakaian dalam, udah lepas semua, udah. Jadi sepanjang jalan, dalam bus udah nggak pakai baju dalam, udah. Cuma pakai baju ihram aja. Nah, pengalamannya nih waktu masuk Mekah nih, pas saya dan rombongan mau masuk kota Mekah, terlihat habis hujan gede. Beberapa jalan kelihatan banjir gitu. Habis hujan gede. Terus begitu kita mendekat ke hotel, masuk ke hotel, mau makan malam kan. Kita lihat di TV, loh kok Ka'bah kosong gitu. Nggak ada yang tawaf. Kenapa gitu ya? Nggak taunya kita lihat di pintu depan hujan besar. Ternyata karena hujan bubar semua kayak yang tawaf ya. Udah. Terus kita makan, istirahat sebentar, kira-kira jam 11 malam, kita memang udah direncanakan mau tawaf untuk melaksanakan umroh.
Begitu kita keluar apa namanya lobby, udah ini berhenti hujannya, berhenti kan? Wah buru-buru nih, buru-buru masuk Masjidil Haram, tawaf, alhamdulillah selesai, terus sa'i kan. Begitu selesai kita pulang sampai ke hotel, hujan gede lagi. Jadi kita keluar hotel, hujannya berhenti, tawaf, sa'i selesai, kita balik ke hotel, hujan besar lagi. Masya Allah, itu jadi kayak gimana ya? Dipersilahkan gitu ya. Alhamdulillah udah begitu selesai umrah pertama. Ya rasanya, tapi waktu yang paling paling mengharukan tuh pada waktu tawaf. Bener, pada waktu tawaf. Nggak bisa digambarin juga lah. Ini batu nih. Ini banyak orang yang kan kita nyembah batu gitu ya. Tapi pada waktu kita ke situ, kita tuh bener-bener ngerasain kayak auranya tuh gimana sih? Seperti apa ya? Beda gitulah ya auranya dari luar masjid ke dalam masjid itu. Saya begitu ngelihat Ka'bah dari sisi luar sebelum masuk dalam kan udah kelihatan Ka'bahnya. Itu Ka'bahnya kelihatan gitu. Masya Allah gitu ngelihatnya. Begitu menginjakan pelataran Ka'bah untuk tawaf itu yang namanya lantainya aja dingin banget. Dingin banget. Dan dinginnya gak cuma malam. Siang hari pun panas terik, tetap dingin batunya. Bisa begitu tuh. Ya. Berarti dapat tawaf di dalam itu? Dapat. Nah, cuman kan pada waktu tawaf dengan rombongan kan ngambil jalurnya jalur tengah kalau nggak luar, tengah luar gitu kan. Itu kan radiusnya agak besar gitu kan. Kurang lebih hampir 1 jam lah tawaf itu. Tapi besoknya waktu saya tawaf sendiri, mepet dalam dong. Mepet dalam jadi radiusnya kecil gitu lah. Tapi Masya Allah saya nggak bisa ceritakan rasanya tuh di sekeliling Ka'bah itu bisa ngeliat Ka'bah terus kita berdoa di situ. Waktu saya tahu sendiri kan habis itu sholat kan. Masya Allah rasanya nggak bisa digambarin lah. Nanti rasain sendiri aja ya. Insya Allah ya. Oke, terus jadi hari apa tuh? Kemis ya. Kemis kemarin tuh berangkat pulang ke sini. Alhamdulillah sampai di Indonesia Jumat pagi. Subuh lah persis saya sampai ke rumah. Jadi itu sebuah perjalanan yang memang diimpikan banyak orang ya. Saya nggak bisa bayangin cuma gini aja. Kan kita kan juga di Mekah kita tur kan ke Padang Arafah, kita lihat Jabal Sur, kita lihat dari kejauhan Gua Hiro gitulah. Nggak bisa naik soalnya kecapean soalnya waktu itu. Beberapa tempat yang istilahnya ini loh, nanti kalau haji itu di sini gitu. Di Padang Arafah jalan dari sini ke sini, nanti dari Musdalifah sampai buang jumroh dan segala macam kita dikasih lihat semua kemarin. Ya cuman nggak bisa bayangin, umroh aja capek loh. Gimana haji gitu ya. Lebih capek lah. Makanya sebisa mungkin nih seumur kalian nih, ini usahakan kalau bisa ini udah daftar haji nih. Bener. Kalau daftar haji seusia saya, dapetnya nanti sekian tahun kemudian, wah kita mungkin udah kepayahan gitu haji itu. Yang paling bagus itu masih kecil udah daftarin haji. Jadi 20 tahun, 30 tahun masih seger ya. Dia udah berangkat haji, wah itu udah enak itu benar. Oke, itu aja cerita saya singkat dari perjalanan umroh. Masya Allah itu perjalanan yang luar biasa. Walaupun melelahkan, pulang juga sakit, tapi hatinya tuh senang banget gitu. Bisa bersyukur banget gitu ya, bisa menginjak kaki kita ke tanah suci gitu. Baik, nah kita mau bicara apa nih hari ini? Apa tadi mau ngomongin apa? Natal. Sama ini hinaan kepada Islam apa tadi? Tuduhan. Natal, kalau Natal sebenarnya ya kita mungkin banyak kan sudah tahu lah ya. Orang Barat pun, yang Kristen pun juga sudah tahu bahwa Yesus tidak lahir 25 Desember. Ya, tanggal itu adalah tanggal yang ditetapkan oleh gereja pada waktu Kekaisaran Konstantin. Ya, itu kan memang Kaisar Konstantin kan sedang dalam program untuk mengkristenkan orang pagan, dengan cara mencampurkan konsesi lah, percampuran antara budaya pagan dengan Kristen gitu. Berarti jadi agama baru. Ya memang agama baru. Kan dua tahap. Pertama dengan melegalkan agama Kristen di dalam Romawi, terakhir baru
menjadikan agama negara gitu. Menjadi agama negara. Yang pertama kan kalau nggak salah kan apa ya? Di 313 Kristen dijadikan agama legal di Romawi. Baru 381 kalau nggak salah. 380-an dijadikan agama resmi negara Romawi. Nah, jadi pada waktu apa namanya? meleburkan Kristen dengan agama yang sudah selama ratusan tahun dianut oleh negara Romawi, itu makanya ada kayak semacam pertukaran konsesi gitu ya. Patung-patung yang ada di Romawi yang mungkin ini dewi kesuburan, ini dewi perang, dewa perang atau dewa apa, semua diganti dengan patung-patung santo-santo atau orang-orang suci. Patung Bunda Maria juga dipasang gitu. 25 Desember pada waktu itu kan juga dianggap sebagai sebenarnya perayaan Saturnalia gitu. Perayaan untuk dewa Indo-Persia, yaitu dewa Mitra. Ya. Romawi kan memang kurang lebih selama 400 tahun menyembah dewa Mitra. Kan? Itu akhirnya digantikan sosoknya dengan Yesus. Makanya kalau kalian lihat gambar-gambar Yesus, lihat kan di belakangnya ada kayak semacam lingkaran itu kan? Namanya halo namanya. Halo. Itu lambang bahwa itu adalah memang dari dewa matahari yang sebelumnya disembah oleh bangsa Romawi. Ya. Mereka tahu itu ya? Mereka siapa? Orang-orang teman-teman kita Kristen. Tahu, harusnya tahu semua. Tahu lah. Orang-orang yang akademis tahu. Nanti ada yang mencoba menjabarkan kayak seperti kemarin contoh yang siapa? Waktu saya diundang di podcastnya Dr. Richard, ada Edwin kan? Ya, Edwin itu mencoba mengurutkan prosesi dari mulai Maria mendapatkan kabar bulan Maret, kemudian hamil selama 9 bulan, jatuhnya lahirnya kan Desember gitu kan. Bahkan Edwin bilang, jadi 25 Desember itu Alkitabiah gitu. Tapi waktu saya kasih Bible, tolong dong tunjukin tanggal 25 Desember di Bible gitu. Nggak ada tanggal 25 Desember di sini. Itu kalau nggak salah, itu teori itu dari ini, namanya siapa ya? Saya pernah baca. Sextus Julius Africanus, sejarawan Kristen Romawi. Sextus Julius Africanus. Dia yang mempunyai teori bahwa kelahiran Yesus itu mulai dari 25 Maret, maka hasilnya kelahiran di 25 Desember. Nah, itu semuanya adalah pemikiran agama, bukan Alkitabiah. Tidak ada di dalam Bible Yesus lahir tanggal 25 Desember. Oke, yang ada malah di dalam Bible, dalam 4 gospel maksud saya, dalam 4 gospel yang menceritakan Yesus dari mulai lahir itu kan cuma Matius dan Lukas. Markus dan Yohanes kan nggak menceritakan kelahiran Yesus. Antara Matius dan Lukas ini ceritanya juga ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok nih. Kakeknya beda. Bukan masalah kakeknya aja. Kalau masalah kakek itu katanya bisa nama lain katanya. Itu alasan orang Kristen. Tapi perbedaan yang sangat mencolok yang tidak bisa dibantah, yang bahkan masih menjadi perdebatan sampai sekarang dari ratusan tahun yang lalu, itu adalah Yesus lahirnya tuh di zaman siapa? Di zaman Raja Herodes atau di zaman Quirinius, wali negeri Syria. Dan kronologinya juga berbeda. Ya, kalau yang di Matius diceritakan Yesus lahir di Bethlehem. Ya, kata Elia kan di Bethlehem. Ya, kalau di Bible juga ceritanya memang di Bethlehem. Setelah dari Bethlehem, Yusuf membawa Yesus dan Maria kemana? Ke Mesir. Ke Mesir, gitu. Karena apa? Karena Raja Herodes pada waktu itu memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Gitu kan? Karena ada kabar itu, coba dibuka, sambil dibuka. Matius 1. Ya. Kan ada cerita orang Majusi ke dari timur gitu kan? Pasal 2. Nah, pasal 13 berarti. Matius 2 pasal 13. Coba dibaca. Setelah orang-orang ini. Matius 2 pasal 13. Ayat 13 ya kok ya. Ya, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata,
Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. nah, di situ ada kata-kata dari Mesir kupanggil anakku. Itu diambil dari mana? Ternyata itu diambil dari Hosea. Hosea. Coba buka Hosea 11 ayat 1. PL ya? PL. 11. Hah? Kayak di gereja. Hosea 11. Gue kayak pendeta dong. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, aku kasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, mirip kan? Iya, mirip. Nah, kalimat itu dikutip oleh penulis Matius. Jadi ada cerita seolah-olah Yesus sudah dibawa ke Mesir, dari Mesir kembali ke Palestina, mengutip ayat itu. Jadi seolah-olah Yesus itu sudah dinubuatkan, ya di Hosea. Padahal yang dimaksud di Hosea itu apa dan siapa? Ini Tidak lain itu bangsa Israel. Iya, Bangsa Israel yang diperbudak di Mesir, dikeluarkan dari Mesir, dibawa oleh Nabi Musa masuk ke dalam tanah Kanaan. Kan ada dua konteks yang berbeda. Ini bangsa Israel dipanggil dari Mesir atau dibebaskan dari Mesir. Yang ini Yesus lahir, dibawa ke Mesir, pulang ke Kanaan, disama-samain gitu. Dari Mesir kupanggil anakku gitu. Sebenarnya kan nggak matching sebenarnya. Orang nilai ngomongin bangsa Israel ini tahu Yesus dianggapnya sama dengan itu, udah dinubuatkan gitu katanya. Mana anakku juga jadi berbeda berarti, kalau bukan Tuhan berarti kalau mereka ikut ke sana. Nah iya, gitu ya. Jadi itu contoh juga. Contoh apa? Contoh bahwa penulis PB itu mengutip PL untuk menjustifikasi bahwa Yesus sudah dinubuatkan di PL. Ya, kira-kira hampir ada 1000 ayat di dalam PB yang dikutip dari PL gitu. Hampir 1000 ayat. Kalau hampir 1000 ayat di PB dikutip dari PL, berarti yang disebut dengan kitab PB ini kitab suci atau kitab kutip gitu. Atau pertanyaannya, diinspirasi atau diilhami Roh Kudus atau diilhami oleh PL gitu. Ya, hampir 1000 ayat. 937 ayat tepatnya. Ya, saya punya ini ya datanya. Kok nggak ditampilin di situ? Sebentar, saya mau bikin ini kayak semacam kayak kronologi gitu. Nanti supaya Hosea 11. Bentar. Coba lihat tadi Yesus lahir di Bethlehem ayat berapa tadi? Matius 15. Tadi 3 Matius. Matius 1. Matius 2 kok. Matius 2 ya. Matius 2 13. Matius 2 1 ya. Terus yang dibawa ke Mesir Matius berapa? Matius 13 juga masih. Dari 13 sampai berapa tadi? Sampai 15. 13 sampai 15. Oke, terus yang kembali dari Mesir? Kembali. Oh, tunggu sebentar. Ini ada pembunuhan anak-anak. Ya. Matius berapa? 2 16 ya? 16. Nanti juga palungan itu berarti apa sih palungan? 9 Matius 16 sampai 18. Palungan itu kandang. Palungan tuh tempat yang buat ngasih makan ternak. Kembali dari Mesir ke mana? Kembalinya coba cek. Yang di kembali dari Mesir. Kembali dari Mesir ke Nazaret. Iya. Berangkatlah ke tanah Israel atau Galilea. Ini Matius berapa? Matius 22 ya. 19 dari 19 sampai 23 ya. Iya 23. Ini nanti akan kita perlihatkan bedanya kronologi kelahiran Yesus di Matius dan Lukas nih. Nah, sekarang coba cek di Lukas. Ya. Ini saya tambahin dikit nih ya. Berarti Yusuf dan Maria pertamanya tinggal di mana? Yerusalem. Ya, Yerusalem ya. Jadi artinya di Yudea kan? Ya, Yudea.
tinggal di Yudea. Ini adalah Palestina Selatan ya. Yerusalem bukan? Ya. Iya, Yerusalem itu Yudea sama apa? Daerah Yudea itu ibu kotanya Yerusalem. Oh. Palestina Selatan. Ini Matius berapa nih? Matius 2 ya, ayat 1 ya. Nah, kalau yang di Lukas, Yusuf dan Maria awalnya tinggal di mana? Siapa? Yusuf dan Maria. Lihat di Lukas. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Yusuf berangkat dari kota Nazaret di Galilea ke Bethlehem. Ke Ya. Bethlehem. Yudea. Tahun ini kita tulis Bethlehem aja deh. Bethlehem. Untuk meninggal. Berarti Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret Nazaret ya. atau Galilea. Perhatikan, Galilea sama Yudea itu utara dan selatan loh ya. Terus Yusuf berangkat dari kota Nazaret Ke Yudea, ke Yudea. ke kota Daud. Berangkat ke Yudea, Yudea. ya kan? Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Nah, berangkat ke Yudea, tulis atau Bethlehem gitu ya. Bethlehem, Ini saya bandingkan begini. rumah daging. Buat pedagang. Yudea kita sebut berarti ini selatan nih ya. Nazaret itu berarti utara. Kalau ini selatan. Kalau bahasa Inggris Arabnya jadi Bethlehem. Iya. Oke, terus Yesus lahir di Bethlehem gitu kan? Kalau bahasa Arabnya jadi Bethlehem. Sama nih lahirnya di Bethlehem nih. Cuman bedanya kalau di Matius, Yusuf dan Maria tidak datang dari utara ke selatan. Tapi kalau di Lukas, Yusuf dan Maria dari Nazaret utara ke selatan, Bethlehem dulu gitu. Yesusnya tetap lahir di Bethlehem. Lukas 2 ayat 7 ya. Oke. Terus kemudian setelah lahir hari ke-8 Yesus disunat. Ini sih kita nggak permasalahin lah ya. Di Matius juga nggak diceritakan Yesus sunat, juga nggak perlu dipermasalahin. Tetapi poinnya gini, setelah lahir di Bethlehem, kemudian disunat dan kemudian diserahkan kepada Bait Allah, Yesus nggak pernah ke Mesir, atau pulang aja ke Nazaret. Nah, bedanya di situ ya. Diserahkan ke Bait Allah. Kok baut tuh Bait Allah? Setelah Maria tahir kan? Tahir itu apa? Nifas lah. Nifas. Ya, setelah melahirkan. Nifas itu kira-kira kalau di tradisi Yahudi itu antara 2 bulan, 2 sampai 3 bulan. 40 hari lebih. Ya. Nah, setelah diserahkan ke Bait Allah, Yesus dibawa kembali ke Bethlehem. Nazaret. Ya, ada di Lukas 2 dari ayat 40-an kalau nggak salah. 39, Lukas 2 39. Kalau yang tadi diserahkan itu Lukas 2 ayat 21. 21 sampai dua lah ya, 21 22. Oke ya, ini tolong diperhatikan nih. Nanti kita akan bicara mengenai data sejarah nih kalau begini. Di sini sudah kelihatan bedanya kan? Kalau yang di Matius, Yusuf dan Maria sebelum punya anak Yesus tidak pernah tinggal di Nazaret. Betul kan? Tinggalnya memang di Bethlehem atau di Yerusalem lah kita ya. Terus Yesus lahir di Bethlehem. Setelah Yesus lahir, setelah dikunjungi oleh 3 orang Majusi dari timur, Yesus kemudian dibawa ke Mesir oleh orang tuanya. Karena apa? Karena Herodes akan membunuh semua bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Ya kan? Setelah dari Mesir, Yesus oleh orang tuanya baru dibawa ke Nazaret atau Galilea. Nah, kalau di Lukas, Yusuf dan Maria awalnya tinggal di Nazaret, kemudian mereka berangkat ke Yudea, ya atau Bethlehem.
Karena apa? Karena ada sensus. Iya, sensus. Ya, sensus yang diadakan oleh Quirinius gitu kan. Ini saya tulis berarti zaman Herodes. Raja Herodes Agung. Nah, ini sekarang kita udah mulai melihat poin-poin sejarahnya nih. Kalian nanti bisa cek Raja Herodes Agung matinya tahun berapa? Ya, 4 sebelum Masehi. Oke. Kalau yang di sini, Wali negari. ini zaman Quirinius menjadi wali negeri Syria. Ya. Nah, ini tahun berapa nih? Ya, Di sini ada di Bible nggak tertulis tahunnya. Ini langsung saya tulis aja nih, 6 Masehi. nama Masehi. Oke, yang ini 4 sebelum Masehi. Oke, kalau Herodes matinya 4 sebelum Masehi, berarti kalau Yesus yang mau dibunuh pada waktu usia 2 tahun ke bawah, berarti paling lama Yesus lahirnya kapan? Atau paling cepat lah, paling cepat. Itu informasinya. Karena kan kita nggak tahu nih kejadian pada waktu pembunuhan anak-anak itu Herodes apa tahun berapa gitu. Bisa 5 atau 6. Nah, berarti kan maksimal di 6. Ya, 6. Berarti maksimal Yesus lahir 6 Masehi. 6 sebelum Masehi. Ya. Betul ya? Ya. 6 sebelum Masehi sama 6 Masehi jarak berapa tahun? 12. 12. Ya. 6 sebelum Masehi, ini tahun 1 Masehi, 6 Masehi, 6 12. 12 tahun. Ini udah fatal kan kalau begini kan? Ya. Ya, 12 tahun. Kronologinya berbeda, lokasinya juga ada sedikit perbedaan, kemudian zamannya juga berbeda. Kalau pada zaman Quirinius ini, justru Quirinius itu menjadi wali negeri Syria pada saat dia melucuti anaknya Herodes Agung. Nanti ada catatan sejarahnya. Ya, Quirinius ini dijadikan wali negeri Syria itu adalah tujuannya salah satunya untuk melucuti Raja Arkelaus namanya. Anak Herodes. Anaknya Herodes Agung. Arkelaus juga disebut Herodes, jadi Herodes itu gelar ya. Pada tahun 6 Masehi. Nanti buktinya apa? Nah, nanti kita lihat. Oke. Jadi kalau dari sini aja udah kelihatan bahwa ada perbedaan yang mencolok antara Matius dan Lukas. Bedanya 12 tahun. Gitu. Jadi pertanyaan kan ada berapa Yesus sebenarnya dalam gospel ini? Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya kasih bukti-buktinya. Untuk yang di Matius, saya akan memperlihatkan bukti dari Bible. Bukan dari buku sejarah nih. Ini Bible. Namanya memang Injil, pakai ejaan lama D. In the Jil gitu. Ya. In the Jil. Penerbitnya percetakan Arnoldus ND Flores. Arnold. Ya. Kenapa nggak pakai gospel ya? Ya kalau mereka kan memang menggunakan istilah yang apa ya? Yang mirip-mirip dengan istilah di dalam Islam gitu. Ya walaupun Injil itu aslinya memang dari kata Yunani, ya. Bedanya cuman kalau di dalam Quran Injil itu tunggal. Kalau di dalam kitab mereka Injil itu banyak gitu. Biblikal. Sekarang kita buka di Matius nih ya. Nih. Injil Yesus Kristus karangan Matius. Karangan ya. Ya, karangan. Ya kayak novel karangan. Nah ini di Matius pasal 2 yang menceritakan tentang itu tadi yang Herodes. Di sini ada keterangan di bawahnya nih. Coba ada yang tolong bisa di zoom ke kamera itu nggak?
Herodes ialah Herodes Agung. Ia bukan bangsa Yahudi dan dianggap oleh penjajahan Romawi. Oh, diangkat, maaf. Ia bukan bangsa Yahudi dan diangkat oleh penjajahan Romawi. Ia pandai dan giat bekerja tetapi terkenal karena kelalimannya. Karena kecurigaan ia malah telah membunuh istri dan 3 orang putranya. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi, jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Ulang. Jadi, Ia meninggal? Apa? Ia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi, jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Nah, 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Ya. Berarti kan tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Bukti ya? Ya, bukti. Oke. Udah dah. Iya. Ya, ini aduh. Oke. Jadi bukti di sini bahwa disebutkan Herodes meninggal 4 tahun sebelum tahun 1 Masehi. tahun Masehi. Ya. Berarti artinya tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Ya. Saya akan perlihatkan lagi bukti yang Quirinius nih. Nah, ini ada buku nih. Penulisnya Gruen Erik S. tahun 96, The Expansion of the Empire under Augustus. In Bowman, Alan Kay, Champlin, Edward, Lintott Andrew. Ini mungkin editor saya. The Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, halaman 157. Itu yang saya kasih tanda kuning tuh, baca apa tuh? A census directed by the Syrian legate P. Sulpicius Quirinius marked the new order in AD 6. Ya, sebuah sensus diarahkan oleh legate itu apa, wali negeri itu ya mungkin ya, wali negeri Syria, namanya P. Sulpicius Quirinius, menandai pemerintahan yang baru di tahun 6 Masehi, AD 6. Ya, ini bukti berarti kan. Kemudian ada lagi buku nih, The Date of the Census of Quirinius and the Chronology of the Governors of the Province of Syria, penulisnya Edward Dabrowa. Apa nih? Siapa yang bisa baca bahasa Jerman nih? Apa nih? Coba baca. Hah? Der, baca der. Saya für Papyrology und Epigraphik. Tahun 2011, halaman 137, dipublish oleh Dr. Rudolf Helbert, GmbH. GmbH itu kalau di Indonesia kayak PT lah. Ya. Ini ada yang saya besarin nih. Since Archelaus vacated the throne in 6 AD, establishing the date of the census may appear to be a simple and obvious task. However, the differences in the dating of the event by Luke and Josephus mean that scholars have been trying for almost 200 years not only to explain the reasons for these contradictions, but also to ascertain whether the two authors are talking about the same census or about different ones. To date, these efforts have not produced a satisfactory result. Jadi di sini ada keterangan bahwa Archelaus dicopot dari tahtanya tahun 6 Masehi, menjadikan tanggal daripada sensus itu kelihatannya menjadi tugas yang sederhana, gitu loh. Namun bagaimanapun perbedaan antara tanggal dari kejadian oleh Lukas dan Yosefus menjadikan bahwa sarjana-sarjana telah berusaha selama 200 tahun tidak hanya untuk menjelaskan alasan dari kontradiksi ini, tapi juga untuk meyakinkan apakah dua pengarang ini berbicara tentang sensus yang sama atau sensus yang berbeda. Sampai sekarang, usaha-usaha ini belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Ya. Jadi jelas tuh ya, tadi ini ada buku juga. Ya, kalau ini apa nih? Oh, kalau ini yang Herodes. Oke lah, kalau yang Herodes nggak usah jauh-jauh karena ada bukti dari Bible sendiri kan. Berarti kontradiksi yang belum selesai. Sampai sekarang belum selesai. Gitu. Itu sama-sama di PB ya? Ya,
Dan itu sama-sama di gospel. Ya. Sama-sama murid Yesus lagi. Siapa? Matius sama Lukas bukannya Rasul. Matius, oke, kalau yang dia ke Matius murid Yesus. Tapi apakah penulis Matius itu murid Yesus? Itu yang juga diragukan. Ya. Lukas bukan murid langsung Yesus. Sampai sini ada yang mau tanya? Sampai sini sudah terlihat jelas perbedaannya. Kelihatan ada dua Yesus yang berbeda gitu. Ya. Kronologinya juga kan berbeda. Dari kronologi kelahirannya, yang satu ke Mesir, pulang dari Mesir baru dia tinggal di Nazaret. Kalau yang satu awalnya sudah di Nazaret, pergi ke Yudea, lahir di Bethlehem, setelah lahir serahkan ke Bait Allah, kembali ke Nazaret. Di Lukas kan tidak pernah ada cerita Yesus pernah dibawa ke Mesir gitu. Ya. Kan jadi tanya, ini Yesusnya sama apa enggak sih gitu. Ya. Walaupun nama orang tuanya sama, Yusuf dan Maria gitu, tapi kok urutannya berbeda. Dan mereka membenarkan dua-duanya ya Pak ya? Mereka membenarkan dua-duanya, katanya yang satu melengkapi yang lain katanya. Tapi bagaimana caranya melengkapi gitu kalau kronologinya aja berbeda. Jadi kalau kita gambarkan mungkin kira-kira gini. Kalian bisa lihat lah peta Palestina Israel itu. Nazaret itu tuh Galilea di bagian utara. Yudea atau Bethlehem itu daerah selatan. Nah dari Yudea itu ke Mesir memang nggak jauh. Ini Galilea di atas. Ada danau Galilea nih. Yudea itu di selatan. Ya. Ada Yerusalem, ada Bethlehem, ada di sini apa nih Laut Mati gitu kan. Utara selatan. Jadi kira-kira gini. Kalau di Matius, kan ini kan ke Mesir kan daerah sini nih Mesir nih. Jadi kalau di Matius, Maria dan Yusuf itu memang tinggalnya di Yerusalem. Terus kemudian melahirkan Yesus di Bethlehem. Setelah lahir, Yesus dibawa ke mana? Ke sini, ke Mesir. Dari Mesir kembalinya bukan ke sini tapi ke sini, ke utara gitu. Kembalinya ke sini gitu. Oke. Kalau yang di Lukas tinggalnya di sini awalnya, Yusuf dan Maria ke selatan di sini untuk sensus. Nah ya. Sensus, pada waktu sensus, Maria sudah waktunya melahirkan. Kemudian Maria melahirkan di Bethlehem. Setelah 8 hari, Yesus sunat. Setelah kira-kira 2 bulan, Maria tahir, diserahkan di Bait Suci. Kemudian baru Yusuf dan Maria membawa Yesus kembali ke utara. Ke Nazaret gitu. Buat sensus doang ya? Nah, jadi Yesus anak sensus gitu ya. Jauh amat sensusnya lagi. Ya memang karena di situ kan dituliskan di Lukas apa karena kalau sensus tuh orang harus kembali ke kota asalnya gitu katanya. Bedanya di situ ya. Kalau melengkapinya di mana gitu. Di Lukas nggak pernah ke Mesir gitu. Berarti dari awal memang Yusuf sama Maria itu tinggalnya di Nazaret. Kayak yang di Lukas. Berarti nggak pernah di Yerusalem berarti? Yang nggak ada keterangannya. Yes. Iya. Kan harus kitabiah. Oke, jelas ya? Ada mau tanya nggak? Kalau Yeriko itu nggak disebutin sama sekali di Bible. Ada. Di perjanjian lama ada. Coba lihat di peta. Ada nggak Yeriko? Ya ada. Ya udah. Maksudnya di ayat-ayat itu. Di ini cerita kelahiran Yesus. Enggak menyinggung Yeriko. Maka itulah dikoreksi oleh Quran. Di Quran kan disebutkan Maria diperintahkan kemana? Ke apa sih? Timur ya. Timur daripada Yerusalem. Kota yang paling dekat di sebelah timur Yerusalem kota apa? Jadi ini ada Betania ini apa? Mana? Betania bukan. Coba lihat. Betania ada juga. Yerusalem. Nah ini. Oh kalau Betania ini kan mungkin nggak persis ke timurnya, tapi dia agak ke agak ke selatan dikit. Kalau dari Yerusalem, yang timurnya Yerusalem Yeriko, ya. Dan Yeriko di Perjanjian Lama disebut kota pohon kurma. Oke. Yeriko disebut kota pohon kurma. Di Quran, Maryam diceritakan diperintahkan menuju ke timur, ya. Kemudian ke tanah yang rendah. Ada tanah yang rendah kan, di bawahnya ada anak sungai. Dan melahirkan di bawah pohon korma. Itu tidak tertulis lahir di bawah pohon korma, tidak. Tapi kalau disebutkan Maryam bersandar di pangkal pohon korma,
Terus lahirnya di mana kalau gitu? Di bawah pohon kurma. Nah iya, masa ya di atas pohon kurma kan nggak mungkin kan? Gitu. Pakai nalar aja gitu. Dan juga kan disuruh menggoyangkan pohon kurma. Iya. Tapi sebetulnya kok kalau dia berhijrah dari Nazaret ke Yudea itu berarti udah hamil besar berarti kan? Yang di mana, di Lukas? Di Lukas. Iya, kan begitu nyampe katanya kan sudah saatnya dia melahirkan. Orang hamil besar boleh jalan sejauh itu. Kan ada unta. Yes. Ya mungkin masih bisa tapi ya pelan-pelan. Gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas tentang perbedaan kelahiran Yesus di Matius dan di Lukas. Jadi terlihat jelas bahwa kronologi di dalam Matius dan Lukas itu sangat jelas berbeda dan juga zamannya berbeda ya. Bahkan ada selisih kalau kita hitung ada sekitar 12 tahun bedanya ya. 12 tahun. Nah, terus tadi kalau nggak salah ada pertanyaan apa tadi, Yusuf kenapa? Kalau di Al-Quran kan kok nggak ada disebut tentang Yusuf. Iya. Nah, tapi di Bible ada peran Yusuf di situ dan menikah. Nah, saya pernah nonton, ternyata Yusuf itu satu zaman dengan Maria, jadi sama-sama kecil di Bait Allah. Waktu itu. Kalau menurut tradisi Kristen bukan satu zaman. Yusuf diceritakan itu usianya udah 90 tahun. Maria diceritakan usianya pada waktu dia mengandung dari Roh Kudus itu usianya kira-kira 12 sampai 14 tahun. Oh, jadi cucu apa cicit itu Maria kalau dihitung umurnya Yusuf ya? Cicit kali ya. Jadi Yusuf itu di tradisi Kristen dianggapnya bahwa laki-laki yang dipilih oleh kaumnya untuk menikahi Maria gitu. Yusuf ini diceritakan juga dia seorang duda, anaknya 6, dipilih kaumnya untuk menikahi Maria. Ada nih di ini nih, sebentar. Maria usianya kira-kira 12 tahun. Berarti menikah dengan Yusuf itu sebelum mengandung berarti apa ya? Sebelum, enggak dong, setelah mengandung dong. Nih. Yang ini ya, yang green light ini ya? Itu yang di kuning-kuningin aja tuh. Oh, ya. And when she was 12 years old, there was held a council of the priests, saying, Behold, Mary has reached the age of 12 years in the temple of the Lord. 12 years old kan? 12 years old. Nah, kalau yang di Quran memang tidak diceritakan ada sosok Yusuf. Jadi memang Maryam di Quran diceritakan memang sosok yang tidak bersuami gitu. Bahkan tidak pernah disentuh katanya kan? Iya, justru karena tidak punya suami itulah makanya Maryam dituduh berzina oleh kaumnya. Kalau dia nikah sekarang berarti tidak ada tuntutan itu. Nah, makanya Maryam waktu dituduh itu kan dia tinggal menunjuk ke bayinya yang sedang digendong. Gitu. Bayinya yang membantah gitu. Itu bedanya. Kalau di Bible sendiri Yesus bicara nggak waktu kecil? Ada nggak? Waktu kecil? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Berarti tuduhan tadi di Bible nggak ada apa ya? Tuduhan apa? Tuduhan Maria berzina atau apa nggak ada? Nggak ada. Nggak diceritakan dituduh berzina. Saya kalau nggak salah ada, sebentar, ada ini. Yang usianya Yusuf ya. Nah ini. Ada catatan ini nih. Nah, ini adalah Katolik Encyclopedia nih. A year after his wife's death, as the priest announced through Judea that they wished to find in the tribe of Judah a respectable man to espouse Mary, then 12 to 14 years of age, Joseph, who was at the time berapa tuh? 90 years old. Jadi Yusufnya 90 tahun, Marianya 12 sampai 14 tahun. Ini ada di namanya apa nih? Katolik Encyclopedia volume 8. Oke, jelas ya. Kalau yang di Quran tidak disebutkan ada Yusuf. Tapi tetap perawan suci ya walaupun sudah menikah. Hah? Tetap disebut perawan suci walaupun sudah menikah. Oh, Maria di tradisi Kristen. Iya. Iya. Bahkan ada yang percaya bahwa setelah Maria melahirkan Yesus pun tetap perawan gitu. Ya, sudah melahirkan tetap perawan gitu. Tapi kan Yesus punya adik katanya. Adiknya mungkin adik tiri ya. Katanya kan karena anak tunggalnya Maria, berarti kan setelah itu ada.
Tradisinya ada beda-beda, ada yang bilang adik kandung, ada yang bilang adik tiri, ada yang bilang adik itu bawaan dari Yusuf gitu. Nah Yusuf itu kan duda beranak 6 gitu. Terserah mereka ya. Ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ke yang itu ya, yang subat-subat itu ya. Ya. Coba yang tahu mengenai subat-subat itu apa aja coba? Sebelum saya ini. Ya. Ada yang tahu nggak? Paling Tuduhan yang, apa? Yang tadi sih, yang umat Islam dituduh menyembah the black cubes. The Blackstone. Ya, black stone. Black cube. Oke. Kalau yang disebut batu ini kan ada dua, ada yang disebut Ka'bah, ada yang disebut batu Hajar Aswad, Ya. ya kan? Yang dituduhkan memang ada Ka'bahnya juga, ada batu Hajar Aswadnya. Kalau yang Ka'bah, kita dituduh menyembah Ka'bah karena kita sholat menghadap Ka'bah dan sujud, gitu kan? Ya. Kalau dituduh menyembah batu Hajar Aswad karena memang ada hadis yang mencium batu Hajar Aswad dapat menghapus dosa. Saya jawab yang ini dulu, yang Ka'bah ya. Kemarin waktu saya umroh, saya lihat Ka'bah yang dituduhkan disembah itu diinjek-injek sama petugas ini, maintenance gitulah, bukan cleaning service. Ada orang-orang yang memang sedang merenovasi, diinjek-injek gitu. Kira-kira kalau sesembahan boleh nggak diinjek-injek? Boleh. Nah, Digantung tinggi-tinggi. ya. Jadi kalau di dalam Islam tidak ada perintah juga untuk menyembah Ka'bah. Ya. Kita hanya diperintahkan untuk sholat menghadap Ka'bah. Artinya kalau menghadap Ka'bah artinya apa? Sebagai arah persatuan gitu. Coba bayangin kalau nggak ada arah persatuan. Ya, sholat mau ngadep kemana aja, masuk ke dalam masjid, imamnya ngadep sono, nanti makmumnya ngadep sono, gimana coba? Ya, justru dengan adanya arah persatuan itu menunjukkan keteraturan dan persatuan umat Islam. Semua arahnya satu. Nah, pertanyaannya, pernah nggak umat Islam tidak sholat menghadap Ka'bah? Pernah. Tuh, kemana? Yerusalem. Baitul Maqdis. Jadi dengan begitu kan membuktikan bahwa itu bukan sesembahan, itu hanya arah sholat gitu. Karena sebelumnya umat Islam pernah sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya, bukti itu bahwa Ka'bah itu bukan sesembahan. Oke. Terus kalau yang mengenai batu Hajar Aswad, dikatakan kalau mencium batu itu dianggapnya batu itu yang menghapus dosa. Hadisnya nggak salah, hadisnya, ya, bahwa kita mencium batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Tapi pertanyaannya, yang menghapus dosa itu siapa? Allah. Batunya atau Allah Subhanahu Wa Taala? Itu. Sekarang buka Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7. Saya 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosa-dosamu telah diampuni. Kira-kira ini coba kita lihat nih. Ini kan Yesaya nih. Berarti seorang daripada serafim itu kayak malaikat lah ya. Terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ada serafim, ada bara, ada mezbah, ada sepit. Kemudian disentuhkan ke mulutku, mulut Yesaya berarti kan. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pertanyaannya, yang menghapus dosa Yesaya itu serafim, batu baranya, sepitnya, mezbahnya, atau Tuhan yang menghapus dosanya? Batu bara. Hah? Bara ini. Tuhan lah, masa batu bara? Telah dihapus. Coba dibaca aja. Kita tanya yang menuduh kita diampuni dosa oleh batu Hajar Aswad dengan ayat ini, yang menghapus dosa Nabi Yesaya itu siapa? Serafim, batu bara, sepit, mezbah, atau Hashem, atau Tuhan? Pasti kan Tuhannya. Nah, jadi kalau ada ayat seperti ini, terus mereka menuduh batu Hajar Aswad menghapus dosa kita, berarti mereka double standard namanya. Atau nggak paham Bible-nya sendiri gitu.
atau buta sama Babelnya sendiri gitu. Atau baru tahu ini? Atau baru. Mereka juga ada nyium-nyium batu berarti ya. Nah, oke, ada lagi? Tuduhan apa lagi? Ada, apa? Kamu tadi apa? Tuduhan apa lagi? Oh ya, ada. Itu Nggak tahu. salah satunya. Oh iya, Nabinya aja minta diselamatkan. Nabi minta diselawati, minta didoain. Ada kata-kata begini, Hosana Yesus anak Daud gitu. Apa? Tahu arti Hosana? Enggak tahu. Selamatkanlah kami gitu. Atau selamatkanlah gitu. Jadi sama Hosana dengan sholawat itu sama artinya. Hosana dalam bahasa Ibrani itu artinya selamatkanlah kami gitu. Atau dalam bahasa Arab salim ya. Nah, taslimah gitu. Jadi lucu kalau yang menuduh bahwa Nabi masih minta diselamatkan. Nah, kata sholawat sama-sama kata sholawat nih, satu kata sholawat itu artinya bisa berbeda tergantung siapa yang melakukan. Kata sholawat itu satu kata itu bisa berbeda artinya tergantung siapa yang melakukan. Iya. Udah pernah tahu kan? Iya. Nah, jadi bukan berarti kalau kita bersolawat atau kita apa ya? Tadi Allah bersolawat itu artinya Allah berdoa kepada siapa gitu, bukan. Solawat memang bisa diartikan doa, tapi juga yang lebih luasnya lagi artinya adalah memberi pujian atau menurunkan rahmat. Ya. Ada lagi? Selain itu apa lagi? Tuduhan intoleran kok. Intolerannya di mana? Kita kan sering dituduh intoleran kalau tidak mengucapkan selamat Natal atau enggak apa gitu. Sedikit-dikit intoleran. Kalau mereka disuruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan mereka nggak mau, toleran nggak? Enggak. Kalau mereka nggak mau? Kan mereka bilang kita tidak toleran karena kita tidak mengucapkan selamat Natal. Sekarang kalau kita balik, maukah mereka mengucapkan asyhadu alla dan seterusnya? Dan kalau mereka nggak mau, apakah mereka nggak toleran? Ya, mereka lah yang bisa menjawab. Nah, jadi jangan memaksakan kita mengucapkan sesuatu yang melanggar akidah kita. Jadi kalau kita tidak mau mengucapkan selamat Natal, ya itu hak kita. Sama seperti mereka tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan cuma ucapan, cuma kalimat. Nanti ada yang bilang, itu kan selamat Natal kan cuma ucapan. Asyhadu alla juga cuma ucapan. Kalau kita nggak mau, dia mau apa? Nah, gitu. Pak, Ya. tentang yang ucapkan itu Pak ya, kan pernah juga dibahas oleh Peter Lim. Dia apa? Peter Lim. Bahwasanya kan itu katanya tidak bermasalah dengan akidah katanya. Yang mana? Yang selamat Natal? Yang mengucapkan selamat Natal. Makanya kan kalau beliau itu mengikuti fatwanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bahwasanya boleh mengucapkan apalagi katanya jikalau kita ini yang berkeluarga yang masih kayak Kodoni kan, keluarga masih banyak yang di Kristen misalnya. Nah, itu apakah sebenarnya berpengaruh atau tidak dengan akidah kok? Itu kalau nggak salah tuh ada catatannya fatwa itu. Oh, ada catatan. Ada catatannya. Catatannya istilahnya kita mengucapkan itu dengan catatan hati dan akidah kita harus tetap yakin bahwa akidah Natal itu berlawanan dengan akidah kita, atau kita harus tetap yakin bahwa la ilaha illallah gitu. Itu ada catatannya. Nggak sembarangan langsung boleh mengucapkan begitu aja. Kan jadi gini, kalau di negara yang banyak Kristennya, itu menggunakan fatwa yang itu. Tapi kalau di negara yang tidak banyak Kristennya atau tidak ada, ya fatwanya yang tidak boleh mengucapkan. Atau setinggi-tingginya selamat merayakan hari Natal gitu. Merayakan aja gitu. Bukan kita mengucapkan selamat Natalnya gitu. Setinggi-tingginya itu palingnya. Kan kita juga ikutan libur kalau Natal. Hah? Oh, STD enggak? Kasian ya. Kan tanggal merah. Cuman yang Islami. STD kalau yang non Islami enggak libur. Maulid, Isra Mi'raj. Oh, gitu. Oke. Ya. Ya, jadi kalau ucapan ya kita tinggal kembalikannya gitu aja. Oke, enggak lagi. Kita juga nggak butuh kan katanya. Sebenarnya nggak butuh lah. Apa sih? Cuman masalahnya gini. Masih ada pemberi kerja yang memaksakan karyawannya yang tidak beragama Nasrani untuk menggunakan atribut Natal. Masih ada nggak? Masih. Berarti itu lebih parah. Di mall.
Apalagi di mall. Pakai baju Santa Claus kan, pakai topi Santa Claus misalnya. Itu yang harus. Apakah itu toleransi kalau begitu? Pemberi kerjanya? Pemberi kerjanya loh maksud saya. Iya, intoleran. Nah, itu ya. Kalau sudah tahu karyawannya Muslim, kenapa harus pakai atribut Natal gitu? Kan ada yang karyawan yang lain. Ada mau nanya tuh. Iya. Jadi gini kok, di dalam kitab mereka sendiri kan seperti ada ayat yang mengatakan apabila ditampar pipi kiri ya, kasih pipi kanan, itu termasuk toleran apa gimana kok? Pasrah itu mau itu mau. Bukan toleran, itu pasrah itu. Oh, pasrah. Terus ada gak di dalam kitab mereka yang membahas tentang toleran yang sebenarnya itu kayak kita ya. Kayak di dalam Al-Qur'an kan ada di dalam surah Al-Kafirun itu untuk agamamu, untuk agamaku gitu kan bagi kita. Terus di dalam kitab mereka ada nggak dijelaskan hal-hal seperti itu? Toleran ya seperti itu. Coba buka 1 Yohanes. 2 Yohanes. 2 Yohanes pasal 1 ayat 10. Coba baca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kira-kira gimana? Ya udah, kamu aja, aku aja. Ya, gimana? Adi pernah baca ayat ini? Hah? Enggak pernah. Gimana kira-kira tanggapannya Pak mantan pendeta? Waduh. Gimana caranya? Kira-kira gimana? Shalom, Islam ya? Gimana dong? Ya, kita nggak usah menafsirkan lah ya. Ini ada ayat begini bunyinya. Nah, bisa dipikirkan sendirilah. Oh, pantes kok ada cerita di sana seorang pendeta yang awalnya mereka belum tahu kalau ustadz ini seorang ustadz, jadi masih ngomong. Totonya setelah dia tahu ustadz, nggak sapa-sapa lagi, diem dia. Jadi gitu ya? Komunikasi terputus. Oh gitu. Iya. Langsung. Iya langsung terputus. Kalau udah di jalan udah biasa, dia diem aja. Jadi ustadznya bilang susah, jadi saya aja yang cerita, dia nggak mau cerita apa-apa katanya. Ya. Jadi tadi kan nanya kan? Ini salah satu contoh ayatnya. Apa lagi tadi? Udah. Terus yang tadi apa? Nah, ada pertanyaan begini nih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih. Pertanyaan dari salah seorang subscriber nih ya. Saya masih ingat nih. Kalau kita kan mengenal inna dina indallahil Islam. Ada nggak di Bible kira-kira ayat yang seperti itu? Kristen ini agama yang diberkati oleh Yahweh gitu misalnya. Nggak ada. Nggak tahu kok, soalnya belum pernah. Nama Kristen bukan dari Bible kan? Hah? Nama Kristen bukan dari Bible kan? Ada di Bible, nama Kristen ada. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Sampai sekarang belum pernah ada yang jawab orang Kristen. Jadi boleh nanti kalau misalnya diskusi atau dialog tanya coba. Kalau di kami ada inna dina indallahil Islam. Ada nggak di Bible kira-kira yang begitu? Mungkin ada yang dengar, bisa dijawab di kolom. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang dengar, teman-teman Nasrani yang dengar, boleh jawab di kolom komentar gitu ya. Sungguhnya agama yang diakui oleh Gitu ya, Rek ya. Lah kok malah ketawa dia? Nah, makanya coba ada nggak ayatnya gitu, pengen lihat gitu. Belum sempat rindu dah. Kalau tadi nanya Kristen dari Bible, ada di Bible ada. Kalau di bahasa Inggris KJV itu ada 3 kata Kristen di dalam Perjanjian Baru. Saya udah pernah bahas itu di channel saya. Kalau yang di LAI ITB itu ada 5, tapi yang 2 ini sebenarnya di teks aslinya nggak ada Kristen, kata Kristennya nggak ada. Nah, yang 3 ini kalau Kristen itu kan bahasa Yunaninya Kristianos, ya kan? Di Codex Sinaiticus ya, pernah dengar kan? Codex Sinaiticus kan? Kata Kristianos yang ada di dalam Codex Sinaiticus itu kelihatan sudah pernah dirubah, ada yang dihapus. Nah, mau lihat buktinya? Cuma 3 doang kok. Cuma 3, iya. Di Al-Quran kan banyak banget. Islam, Muslim, jadi pasti katanya. Oh iya. Cuma 3. Codex Sinaiticus. See the manuscript. No. Ini dah ala-ala kayak nama ini.
Kita cek di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini lembarannya nih. Ya, ini lembarannya. Kita cari yang ada Kristen tuh di ayat 26. Kita bisa lihat di yang terjemahan bahasa Inggris dulu nih. Ya. Nih kan ada kata Christian tuh. Ya kan? Kita lihat di sini yang sudah digitalisasi ini. Nah, ini tuh ada kata Kristen tuh. Oke? Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya. Baru di sini kita lihat di kolom keberapa nih? 1, 2, 3. Kolom ketiga ya ini ya. Saya perbesar lagi nih. Ini katanya ini udah ketemu nih. Kristianos tuh lihat ya. Kelihatan nggak? Ya, dia Ya. Ini ada dari seperti huruf X, seperti huruf P, seperti huruf I, kemudian C, T, I, A, N, O, Y. Ini dibaca Kristianos bacanya ya. Saya perbesar lagi. Ini kan? Perhatikan, yang huruf I ini perhatikan. Seperti huruf H, tapi pernah dihapus. Jadi I. Jadi tadi ini huruf eta. Setelah dihapus, dibacanya jadi huruf I. Jadi sebenarnya ini adalah kata Kristianos. Setelah dirubah-rubah menjadi Kristianos. Itu beda. Beda. Kristianos, Kristen. Kristianos artinya yang baik. Tiga kata Kristianos yang ada di dalam Kodeks Sinaiticus itu semuanya begini. Semuanya sudah pernah dihapus, kayak sudah pernah dihapus gitu. Huruf etanya. Saya perbesar lagi. Tuh. Kelihatan kan? Kayak pernah dihapus kan? Ini Kisah Para Rasul 11:26. Oke. Nanti ada 2 lagi ayat yang ada kata Kristennya atau Kristianos juga begini kasusnya. Nah, kalau ini yang di Kisah Para Rasul 26-28. Sama nih, lihat nih. Tuh. Ya. Tuh. Ada bayangannya kan? Ya. Tuh kan? Ya. Ada bayangannya. Terus ini yang di 1 Petrus 4 ayat 16. Ya. Kelihatan nggak tuh? Semuanya sama. Semuanya begitu. Polanya sama. Jadi ada huruf yang dimodifikasi menjadi Kristianos. Sebelumnya adalah Kristianos. Tapi para cendekiawan mereka nggak nanya ya? Cendekiawan siapa? Orang-orang Kristen. Nanya ke siapa? Ini nggak kritis gitu kira-kira ini. Boro-boro mungkin belum tentu tahu. Oke? gimana saja. Gimana di sana? Ya, Al-Quran kan coret dikit aja udah. Al-Quran begitu ada perubahan huruf sedikit juga langsung protes, tarik. Iya kan? Langsung ditahu. Ada lagi pertanyaan? Ya ini supaya Adi juga tahu ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang lain? Yang lain? Silakan. Katanya yang tadi apa? Tuduhan-tuduhan ke Islam apa? Kalau nggak ada yang ngasih tahu, nanti saya ngasih tahu. Gimana? Boleh. Boleh ya? Coba buka Quran surat Maryam. Ayat 33. Yang udah ketemu coba bacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Astagfirullah. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Terjemahnya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, di situ dikatakan apa? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Katanya Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Kok udah wafat itu? Gimana? Itu kata mereka ya? Iya, nah, coba jawabnya gimana? Gimana, Der? Atau Erlangga. Ya, yang udah ke Malaysia ya? Kemarin jawaban. Yang udah ke Malaysia. Ayo dong.
Pernah lupa. Oh lupa. Siapa yang bisa jawab? Coba. Hari kiamat. Kenapa hari kiamat? Kan dibangkitkan. Ya jawab dong yang. Jadi yang Penjelasannya gimana? hari lahir ya udah kita tahu kan itu udah terjadi lahir kan. Yauma amutu hari mati kan nanti ketika di hari akhir itu kematiannya. Jadi pada hari akhir baru Nabi Isa wafat. Di sebelum kiamat itu kan akhirnya nanti di yang kita percaya dalam Islam Nabi Isa kan sekarang belum meninggal, masih diangkat. Dan ketika hari akhir nanti sebelum ketika kiamat itu Nabi Isa diturunkan sebagai umat Nabi Muhammad juga kan termasuk. Dan setelah itu Nabi Isa wafat dan dibangkitkan itu bukan dibangkitkan sebagai Tuhan, tapi dibangkitkan ketika di hari akhir nanti di hari dia mulai hisab. Ya, jadi yang dimaksud dengan hari wafatku itu nanti pada waktu Nabi Isa datang kedua kali sudah menyelesaikan tugas di bumi. Sudah selesai, baru wafat gitu. Baru juga nanti dibangkitkan pada waktu hari kebangkitan gitu ya. Di atasnya ada ayat serupa juga. Bukan di atasnya. Baca ayat 15. Sebelumnya ya, 15. Ayat 15, coba baca 15. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nah, ini kesejahteraan bagi dirinya siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Juga sama pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan dulu kembali. Sama konteksnya. Tapi konteksnya kalau Nabi Yahya kan bukan datang lagi. Bedanya Nabi Yahya sudah meninggal. Wafat di bumi gitu loh. Beda ya. Istilahnya ininya sama bahasanya, kesejahteraan itu. Jelas kan? Oke, sekarang pindah ke ayat 28. Udah pada tahu dong yang Ukhta Harun? Ya. Udah tahu kan? Ini kan juga tuduhan kan? Masih banyak orang-orang yang ngeyel bahwa Quran salah menyebut Maryam sebagai putra Harun. Saudara perempuan Harun gitu. Sudah tahu kan jawabannya? Itu sebagai apa kemarin? Udah tahu ya jawabannya ya? Ukhta Harun itu maksudnya adalah sebagai keturunan Harun. Ya. Ada sebuah hadis kalau nggak salah yang ini boleh dicatat nih hadis ini nih. Ini dibaca nih. Oh, ini tulisan siapa? Ini tulisan karya hadis. Dibacain ya? Nah, silakan bacain. Diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Najran di negeri Yaman, di mana terdapat orang-orang Nasrani dan mereka bertanya kepadanya, "Mengapa kamu membaca di dalam Al-Quran, ya Ukhta Harun, hai saudara perempuan Harun? Padahal Harun dan Musa itu hidupnya lama sekali sebelum lahirnya Isa putra Maryam." Al-Mughirah tidak sempat memberikan jawaban, dan ketika beliau pulang ke Madinah dan menghadap Rasulullah SAW, beliau mengemukakan pertanyaan itu. Oleh Rasulullah SAW dijawab, "Mengapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa kebiasaan mereka, yakni Bani Israel, itu suka menyebut-nyebut nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka?" Hadis riwayat Ahmad. Jelas banget kan? Ya. Jadi nggak usah banyak ini itu gitu. Orang udah jelas ini ada hadis begini. Ini aja kasih baca. Suruh dia baca di sini. Iya, ya di Indonesia kan ya sering gitu juga. Di Indonesia juga ada yang sering-sering nyebut-nyebut orang-orang baik gitu. Iya. Leluhurnya gitu lah ya. Ya. Jadi pada zaman Nabi Rasulullah masih hidup aja udah ada yang nanya tuh. Iya. Jadi kalau mereka baru nanya sekarang telat gitu sebenarnya. Zaman. Ya. Oke, ini udah ya, Ukhta Harun udah. Coba buka ayat 71, masih di Quran yang surat yang sama. Baca. 71. Maryam juga. Iya, Maryam juga. Nih, Masya Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Artinya? Bentar. Langsung terjemahannya. itu kan ada di bahasa. Kasih. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak. nanti ada misionaris ngomong begini, ngapain kamu jadi muslim kalau udah pasti masuk neraka katanya?
Itu udah ditetapkan tuh, ketentuan yang sudah ditetapkan gitu. Gimana Dok? Jawabnya Dok. Ayat sebelumnya kan ada. Sebelumnya apa? Sebenarnya oh ya, di sini ada juga ayat selanjutnya. Maksudnya? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, jawabannya satu ayat setelahnya. Dan beberapa ayat sebelumnya juga bisa dipakai. Jadi ini maksud dengan tidak ada seorang pun di antara kamu, itu maksudnya bukan muslim doang. Tapi muslim dan yang belum muslim atau orang kafir. Yang kafir tapi mendatangi ini bukan mendatangi artinya masuk. Kalau mendatangi penjara, masuk penjara nggak? Enggak. mendatangi kuburan, masuk kuburan nggak? Jadi mendatangi ini hanya diperlihatkan gitu ya kafir ya. Tetapi yang bertakwa itu akan diselamatkan. Sedangkan yang zolim, yang ditinggal dalam keadaan berlutut. Jadi kalau ada yang misionaris yang membawa ayat ini, mempengaruhi orang Islam untuk keluar dari Islam, justru sebenarnya ayat ini yang 72 untuk mereka sebenarnya malah. Ya, justru kamu yang belum masuk Islam, kamu nanti akan ditinggalkan dalam neraka dalam keadaan berlutut gitu. Paling gampang begitu ya. Ada lagi syubhat yang lain? Nah, baru ngomong-ngomong. Al-Imran 45 coba buka. Ini kita sebagai mahasiswa STID ini harus paham benar nih tuduhan-tuduhan yang seperti ini nih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Langsung terjemahannya. Ingatlah ketika berkata para malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Coba lo, ada nggak tuh Nabi yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat? Ada nggak di Quran selain Nabi Isa? Ada, Nabi Yahya kan. Mana ayatnya? Iya. Coba. Mana ayatnya? Kayaknya deket-deket itu deh. Kan misionaris nanti akan bilang tuh, cuman Isa satu-satunya yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Nggak ada di Quran disebut Nabi lain gitu. Ali Imran ya Zakaria ini. Ayo, bentar. Bukan, salah. Ayo. Apa ya? Udah, nggak usah dicari. Al-Azab ayat 69. Nah, buka. Al-Azab 69 coba. Al-Azab 6. Oh ya. Al-Azab 69. Sama nggak wajihan? Wajihan. Nah, jadi terkemuka yang di sini diterjemahkan dari kata wajihan. Al-Azab 69 menerjemahkan wajihan dengan kata apa? Terhormat. Terhormat di sisi Allah. Sama-sama wajihan tapi kan yang penting kan teks aslinya. Iya. Jadi bukan cuma karena terkemuka itu terus dijadikan Tuhan gitu. Iya. Pertanyaan saya gini, kalau terhormat itu yang paling terhormat bukan? Bukan. Bukan. Kalau terkenal itu paling terkenal bukan? Bukan. Jadi kalau terkemuka, apakah itu yang paling terkemuka? Bukan. Nah, jadi kan nggak ada yang kata paling kan? Ya. Jadi semua nabi-nabi kan juga sama. Artinya terhormat, terkemuka di sisi Allah sama sebenarnya. Ada satu lagi Yusuf. Nabi Tuh, Yusuf. ada lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita ambil bukan terjemahan, teks asli ya. Kalau misalnya mereka kan ngambilnya terjemahan, kita ambilnya terjemahan juga di Yusuf ayat 43. Berapa? Bukan, Yusuf 43. Tapi bukan wajihan. Bukan wajihan, tapi terjemahannya terkemuka. Wahai orang terkemuka. Ayuhal mala'u aftuni. Ya kan? Ya. Terkemuka tuh Tapi artinya. kalau terjemahan nanti Karena mereka kan pakai terjemahan. iya memang. Tapi kita kan enak menjawabnya kalau dari teks aslinya wajihan, kalau wajihan. Kalau dari terjemahan juga terkemuka ya boleh-boleh aja. Misionaris bisa bahasa Arab nggak sih? Bisa. Ada yang bisa ada. Oh iya ada sih ada ya. Oh iya kitab apa sih? Apa? Al-Qamus itu tuh Al-Munjid.
Al-Munjid. Itu Al-Munjid malah pendeta Katolik yang nyusun. Ada lagi nggak? Oke, ada lagi? Banyak ya? Banyak. Siapa yang tahu kiamat? Oh iya. Nah, itu di apa? Zuhruf apa ya? Zuhruf 61 ya? Coba buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. Dan Coba. sungguh Terjemahannya udah. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Ini jalan yang lurus. Nah, siapa yang memberi petunjuk tentang hari kiamat? Allah. Jadi kalau di situ ada kata-kata apa tadi? Nabi Isa sebagai apa? Pertanda hari kiamat. Maksudnya apakah Nabi Isa yang memberitahu kapan ada hari kiamat? Tidak. Artinya dengan kelahiran Nabi Isa yang penuh dengan mukjizat atas izin Allah, itu adalah pertanda memang nanti akan ada hari kiamat. Nah, terus kata-katanya ikutilah aku. Aku itu siapa? Allah. Kalau misionaris bilang ikutilah aku, ikutilah Isa, katanya gitu. Ya, mereka nggak bisa bahasa Arab sih. Nah, ya. Jadi harus hati-hati ya. Oke, sampai di sini. Ada lagi pertanyaan atau subatnya? Apa tadi baptis itu kok emang ada? Apa? Yang katanya di Al-Quran ada baptis. Baptis gimana? Katakan. Ini aja dia nggak tahu gitu. Nah, Coba di Al-Baqarah ada kata sibgoh. nah. Coba Celupa. Tapi diputar sama misionaris tidak apa? baptis. Islam kan celup, dicelupin. Tapi sebenarnya Kristen itu menggunakan istilah baptis atau tradisi baptis itu tidak sama dengan yang disebut dengan baptis atau tradisi dalam Yahudi. Dalam Yahudi, baptis itu adalah semacam sebenarnya penyucian. Kalau di kita tuh sebenarnya mandi besar, ya. Tapi di dalam Kristen baptis itu menjadi apa? Berubah menjadi pernyataan iman gitu. Berarti dia Ya. menafsir kitab kita, Om. Iya. Sebelum kita akhiri, ini ada apa namanya? Saudara kita nih. Jadi. Sini, duduk sini, Dik. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kelas kita nih, kelas kristologi ini, yang ke-16 ya. Ini ke-16 ya? Betul ya? 14. 14. Nah, ini baru kali ini ada kelas kristologi. Ceritanya ada seorang pemuda nih, namanya Kitaras Adian Putra, betul ya? Ya. Panggilannya? Adi. Kelahiran Bandung ya? Ini KTP-nya memang masih Bandung, tapi Adi ini udah tinggal di Jakarta ya, betul ya? Ya. Terus agama Kristen. Nah, ini di sini agama Kristen ya. Ceritanya tadi Mas Adi ini mengikuti kelas kita. Terus pada hari ini dia menyatakan bahwa dia ingin masuk agama Islam. Alhamdulillah ya. Sebelumnya dari apa? Kristen ya, Advent. Oke. Gerejanya di Bandung. Di Bandung. Oke. Dari kecil ke gereja atau tapi terakhir memang sebagai jemaat gereja Advent ya. Nah, alhamdulillah sebelum kita mulai prosesi syahadatnya, saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya ke Adi ya. Adi ini mau masuk Islam, ini atas kemauan sendiri atau ada yang maksa? Sendiri. Mau sendiri? Iya. Yakin ya? Iya, sendiri. Alhamdulillah ya. Orang tua sudah tahu? Udah. Alhamdulillah. Mengizinkan? Mengizinkan. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, di dalam Islam ada syariat setelah ini, setelah syahadat, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Ya. Apakah Adi berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan melaksanakan syariat-syariat tersebut? Insya Allah saya akan berjanji. Udah bisa ngomong insya Allah. Keren. Alhamdulillah ya. Udah sering belajar. Oh, udah sering belajar. Oke.
Ya, alhamdulillah. Berarti kalau gitu tidak ada lagi yang menghalangi saudara Adi ya untuk memeluk Islam ya. Kita berjabat tangan, nanti saya menyebutkan dua kalimat syahadat dalam bahasa Arab, nanti diikuti kata per kata, setelah itu baru bahasa Indonesianya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Nih Allahu Akbar. Allah. Boleh ya, saya peluk ya sebagai saudara baru dalam iman. Semoga istiqomah. Silakan teman-teman kalau yang mau kasih ucapan selamat. Besok. Selamat. Ya. Alhamdulillah. Bukannya IP Arab, memang keturunan Arab. Enggak, bukan. Bertemu langsung. Ya. Semoga istiqomah. Ya. Masya Allah. Semoga berkah. Ya. Selamat. Ya. Saya kira guru baru tadi. Iya. Ya. Alhamdulillah ya, senang sekali ya rasanya. Ini duduk dulu. Senang sekali kalau kita bisa mendapatkan saudara baru ya. Nah ini ada buku tuntunan sholat ya, nanti tolong dibaca. Buat belajar sholat ya. Ini di dalamnya juga ada sejumlah uang. Uang ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi para mualaf. Para mualaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf ya yang berhak menerima zakat. Tolong diterima dengan baik. Nanti dipelajarin. Ini KTP-nya saya foto dulu nanti ya. Sebentar. Bisa untuk wawancaranya. Hah? Boleh tuh, ada yang lagi bikin skripsi tuh. Boleh. Saya kembalikan ya. Ya. Kasih. Nah, sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tolong disimak ya, bahwa di dalam Islam kita memahami setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dia adalah fitrahnya Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Bayi itu nanti besar, dia menjadi Kristen, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, itu karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti mengenal Islam, dia menerima Islam, bahkan dia sampai memeluk Islam, itu artinya dia sebenarnya tidak pindah agama, tapi dia itu kembali ke fitrahnya sebagai seorang Muslim. Ya, paham ya? Dan alhamdulillah satu lagi saya ingin beritahukan bahwa orang di luar Islam yang masuk Islam atau memeluk Islam, insya Allah semua dosa-dosanya dihapuskan. Ya, nggak usah cium batu Hajar Aswad. Ya, ini untuk membantah tuduhan juga. Jadi tidak perlu cium batu Hajar Aswad. Seorang yang bukan Islam masuk ke dalam Islam, insya Allah semua dosanya dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan, insya Allah. Tetapi kerennya semua kebaikan yang pernah dilakukan, insya Allah tidak dihapus, tetap dicatat sebagai pahala. Keren kan? Ya. Alhamdulillah ya. Jadi senang sekali kita semuanya berada di sini menyaksikan saudara Adi memeluk Islam ya. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga semuanya kita istiqomah dan husnul khotimah ya. Baik, alhamdulillah prosesi syahadat sudah selesai. Kalau begitu kita akan pamit sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini dengan saudara Adi mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya sekali lagi ya. Alhamdulillah.